Jadi kita bicara tentang sajak. Jadi tadi ada pantun, ada sanja, ada sajak. Sajak ini kalau menurut teori dalam buku Hasanuddin, dia dikatakan sajak karena secara konvensi itu kesepakatan, ya, bahwa bangunannya itu dikategorikan dinamakan sajak. Saya beri contoh begini. Rizky ini laki-laki atau perempuan? Gimana Anda tahu dia laki-laki? Karena bentuk fisiknya, Pak. Apa? Apakah bentuk fisik itu menjamin laki-laki perempuan? Tidak. Nah, apa yang menentukan orang laki-laki dan perempuan? Apa? Apa? Jenis kelamin kan? Adakah Anda melihat jenis kelamin dia? Kan tidak. Tapi secara kasat mata, dalam pemikiran Anda, dalam fikih Anda, oh ini laki-laki. Itu dikatakan konvensi. Maksud saya begini, kalau Anda disajikan sebuah tulisan, katakanlah di lagu, tidak dikasih tahu Anda ini lagu atau tidak, lalu dibacakan ke Anda. Pasti ada yang katakan itu puisi, Pak. Karena dia punya ciri khas. Karena itu dikatakan yang dikatakan saja itu berkaitan dengan strukturnya, bentuknya, bagannya. Bahwa itu tak bisa dipungkiri lagi bahwa itu saja. Lalu ya istilah ketiga. Istilah ketiga itu munculnya, populernya itu ketika Rendra pulang dari Amerika tahun 80-an. Rendra itu pernah sekolah di Amerika, setelah dia dilarang mentas oleh Orde Baru, kemudian dia terbang dapat beasiswa khusus di Amerika. Maka dia bawalah bentuk baru cara menikmati karya puisi, yaitu dengan cara poetry reading, membaca puisi. Jadi asal mulanya membaca puisi dengan teks itu Rendra. Dikatakan rupanya di Amerika sana, di barat sana orang tidak mendeklamasikan. Sebelumnya orang mendeklamasikan, artinya puisi itu dihafal lalu bergaya gitu. Di Barendra tidak. Dia baca teks. Karena itu istilah populernya itu poetry reading, membaca puisi. Nah, poetry itu asal kata puisi itu asal mulai dari bahasa Inggris. Poetry. Ada dua istilah, ada poetry, ada poem. Ya, kalau Anda lihat di kamus bahasa Inggris itu ada istilah poetry, ada istilah poem. Jadi, tapi yang lebih populer itu istilah itu dikatakan poetry. Jadi pengaruh dari barat istilah puisi itu. Tapi kalau kita lihat di buku-buku teori lain, secara singkat dikatakan begini, yang dikatakan puisi itu yaitu karya yang menggunakan diksi atau kata atau bahasa yang puitis. Puitis itu maknanya ada dua. Tadi, puitis itu artinya pertama dia memancarkan keindahan, yang kedua dia harus diapresiasi, ditafsirkan. Ada kata bulan, ada kata rembulan. Mana lebih puitis? Rembulan. Itu pada kata pilihan kalau tak ada konteks lain. Tapi di konteks lain ada juga kata bulan dengan makna yang berbeda. Ya, misalnya begini, ada sajak Toto Sudarto Bahtiar tentang gadis peminta-minta. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil,
wajahmu tak pernah meninggalkan duka, menatap padaku pada bulan merah jambu. Kata bulan. Pada bulan merah jambu. Di lirik lain dikatakan begini. Kalau aku mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas sana tak ada yang punya. Berarti ada dua kata bulan yang digunakan. Tapi kedua kata bulan itu punya penafsiran yang berbeda. Yang pertama, dia katakan bulan itu pada bulan merah jambu itu raut muka. Raut muka memerah. Yang kedua, bulan yang kedua dikatakannya bulan di atas sana tidak ada punya, itu yang dimaksudkannya itu adalah cita-cita. Cita-cita. Jadi silahkan setinggi, ibaratnya kata orang kan dah, ibarat punggu merindukan bulan. Nah itu, jadi tidak selalu ya, karena tidak selalu diksi itu, kalau kita diberikan alternatif tidak selalu. Kalau tadi katanya bisa dua, bisa kita bisa pilih rembulan jadi yang lebih indah, tapi tidak dalam konteks tidak selalu seperti itu. Ya, karena pemilihan kata, indahnya kata, puitisnya kata tergantung pada konteksnya. Jadi teks itu berkaitan dengan konteks. Ada kata yang sama, satu sisi pada konteks tertentu Anda merasa indah, Anda nggak bisa tidur. Kata yang sangat populis di kalangan anak muda, I love you. Kan populis kan? Benar enggak? Tapi ada kata itu ketika disebutkan oleh orang menyebalkan. Anda marah, Anda kesal, Anda maki orang itu yang mengucapkan. Contohnya Anda pergi ke pasar Selasa, Dek, I love you. Mulai lihat gini. Tapi ada seseorang yang Anda tunggu betul, keluar dari mulut dia, malam harinya, dia bilang, Dek, I love you. Nggak tidur-tidur. Ya, sanggup beli paket tengah-tengah malam, paket habis. Katanya sama loh. Katanya sama. Mana yang romantik? Mana lebih poetis? Yang satu, kata ketika suasana konteks tadi, Anda mengapresiasi, oh dia ini ngejek. Ya, dia mau permainkan saya. Tafsiran Anda, apresiasi Anda begitu. Tapi ketika yang malam saya katakan tadi, ini yang ditunggu-tunggu. Karena selama ini, iya kan? Karena selama ini tahan gengsi sama-sama tahan gengsi gitu. Buku sudah sekian kali buku dipinjam ke kosan, nggak juga diomongi. Dan pinjam duit, dan dikembalikan, nggak juga diomongi. Jangan-jangan karena tidak bayar hutang, lalu bilang I love you, selesai hutang. Jadi itu tadi apresiasinya itu yang dikatakan puisi tadi, dikatakan puitis sejauh kita paham dengan konteksnya. Teks itu pada konteksnya. Ya, saya pernah membawa mahasiswa, kebetulan aja kita berada di Padang, di Muara. Lalu mahasiswa katakan, Pak jalan di pantai, oke jalan di pantai. Lalu pas mau maghrib, pas matahari tenggelam, saya akan bacakan itu. Coba Anda ingat kira-kira puisi apa? Lalu mereka tidak ada yang dapat jawab. Saya bacakanlah puisi Amir Hamzah tadi. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku? Anda lanjutkan aja saja. Karena nuansanya seperti itu. Oh iya Pak ya. Jadi romantis Pak ya. Gitu. Jadi itu tadi berkaitan dengan apresiasi puisi tadi. Ya, jadi kalau puisi dalam makna luas tidak tergantung pada bentuknya.
Tidak tergantung pada bentuknya. Tapi kalau sajak terikat dengan bentuknya, kesamaan lirik tadi, bunyi akhir, pola bunyi. Nah, kalau bicara sajak itu tergantung pada bentuknya. Kalau begitu, apakah dalam sebuah roman itu ada puisi? Kalau menurut saya ada. Ada. Anda pernah nonton sinetron Tenggelamnya Kapal Penerbit? Tidak ya. Nanti kalau nggak ada yang belum nonton, Anda cari di Google The Copy. Anda nonton aja sendiri. Zainuddin itu, bagaimana bahasa-bahasanya puitis sekali. Memang dia bentuk film yang saya lihat yang diadopsi dari novel Angkatan Bali Pustaka, yang nuansa dialognya itu tidak diubah, bahasanya itu tidak diubah, gitu. Begitu bahasanya itu betul-betul bahasa sastra, gitu. Baik, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Baik. Sekarang kalau Anda punya buku atau Anda ke perpustakaan, Anda pasti tidak akan menjumpai yang namanya jenis-jenis puisi yang saya katakan. Dalam buku STA membagi puisi itu atas dua, berdasarkan masanya, puisi lama dan puisi baru. Ada dua buku, satu judulnya puisi lama, yang kedua puisi baru. Tapi setelah saya cermati, sampai saya kuliah selama ini, saya lebih cenderung menggunakan istilah puisi berpola dan puisi tidak berpola. Berpola dan tidak berpola. Artinya gimana? Kalau Anda ingin membuat puisi berpola, polanya salah, puisinya salah. Puisinya jelas salah. Artinya ada acuan yang harus diikuti dalam puisi berpola. Contoh nih, apa pola pantun? Itu enggak pola pantun. Sama, betul, pantun ada. Di Melayu juga ada, ABBA ada pantun. Bukan polanya, berarti bukan ketentuan. Anda boleh menulis ABBA, tidak salah pantun itu. Tapi apa yang jadi pola pantun betul yang tidak boleh dilanggar? Tahu nggak? Sampiran. Hanya pantun yang punya sampiran. Anda jumpai puisi dalam bahasa Irian Jaya misalnya. Puisi itu ada sampiran, itu pantun. Walaupun Anda tidak tahu artinya, itu kategorinya pantun. Anda ke Sunda, ada namanya paperikan. Paperikan itu dia pakai sampiran, itu pantun. Anda ke Tapanuli, di Tapanuli juga ada bentuk puisi, tapi punya sampiran, kategorinya pantun. Anda nggak tahu nih nama pohon nih, Anda ke hutan, Anda tahu model kayak gini nih. Ini apa namanya itu? Pinang apa? Pinang apa? Dia kan bijinya merah. Dia satu keluarga enggak dengan sawit? Berarti Anda IPA, Anda jurusan IPS kemarin ya? Nah, Anda kemarin jurusan IPA. Lah kok bego kali? Wajar lah usah IPA. Itu jenis palam. Anda enggak tahu kalau katakan palam enggak salah. Memang pinang ini namanya pinang ekor tupai. Tapi kalau Anda lihat pohon, yang ciri-ciri khasnya kan tahu jenis palam nih. Kalau biologi kita belajar biologi. Kalau kita bicara bahasa ya, misalnya akarnya serabut, kemudian dia punya hijau, ya di badannya, serat daunnya itu lurus, kemudian dia punya tempurung. Pokoknya itu jenis-jenis palam. Ada akar serabut, tapi dia tidak kayak biji, tebu, lurus, tidak jenis palam dia, tidak jenis palma. Ngerti? Berarti ciri khasnya itu. Nah itu sama dengan kita kembali tadi kepada pantun. Pantun itu ciri khasnya itu sampiran.
sampiran. Jadi mau kita jumpai pantun ada tulisan puisi 2 baris, ya gendang gendut tali kecapi kenyang perut senang hati, ya pantun. Karena dia punya sampiran gendang gendut tali kecapi. Dikatakan orang Carmina. Atau yang panjang. Kalau Anda tidak kelepau, you beli beranak beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau Anda tidak merantau, ibu cari, family cari, induk semang cari dahulu. Nah ini juga pantun, karena sampiran, ada sampiran. 3 sampirannya. Jadi itu pada hakikatnya Anda harus tahu ciri khas seperti itu. Di syair nggak ada. Lalu kalau kita melihat apa ciri khas syair? Nah, kita harus lihat lagi yang dominan di syair itu apa. Yang mungkin tidak terdapat pada bentuk puisi lain. Kira-kira seperti itu. Jadi saya mengatakan ada puisi berpola, ada puisi tidak berpola. Yang tidak berpola bukan berarti unsurnya itu tidak ada. Anda pada puisi lama, puisi berpola ada namanya unsur irama. Unsur intrinsik itu ada irama. Contohnya syair. Syair itu ada pola iramanya. Anda mau baca syair surat kapal, tidak mungkin Anda menggunakan irama selain 65. Karena syair surat kapal itu sudah ada pakemnya, sudah ada iramanya. Sedang 65 ada juga, sudah ada. Karena ketahui ya, irama syair itu banyak sekali. Ada dodang sayang dan banyak sekali. Saya nggak hafal kali, nggak dapat membawakannya. Ini contoh. Jadi di puisi tidak berpola bukan tidak ada irama, cuma iramanya tidak mengikat. Contohnya apa? Lagu. Nyatanya puisi-puisi yang dikatakan orang puisi bebas bisa dijadikan orang lirik lagu. Contoh puisi Taufik Ismail, Sajadah Panjang. Anda bisa lagu Bimbo, judulnya Sajadah Panjang. Itu puisi Taufik Ismail. Pure itu puisi Taufik Ismail. Jadi Taufik Ismail ini kerjasama dengan Bimbo, liriknya, puisinya itu Taufik Ismail, aransemennya itu Bimbo. Nah, berarti apa? Bukan berarti tidak ada irama, cuma tidak dipolakan. Artinya tidak harus seperti Bimbo yang menyanyi ketika membaca Sejarah Panjang itu. Ya, tidak harus seperti itu. Nyatanya puisi Khairil, puisi bebas Khairil, puisi Aku itu saya pernah dengar dilakukan 2 kali. Pertama dengan irama seriosa, kedua dengan irama keroncong. Jadi dilakukan dengan irama seriosa atau dengan irama keroncong. Sutarji membaca puisi sekarang dengan irama blues. Anda lihat di YouTube. Sutarji baca puisi. Dia dengan harmonikanya dia membaca sajak dia, puisi dia itu dengan irama blues. Musik barat, musik blues. Jadi sah-sah saja, irama itu tidak ada masalah. Yang penting dalam puisi ini bagaimana irama itu bisa membantu komunikasi. Kan yang dipentingkan dalam puisi ini bagaimana puisi itu ketika dibacakan berkomunikasi dengan orang mendengar. Ya, berkomunikasi dengan orang mendengar. Arti berkomunikasi itu orang terpana, melihatnya terpana. Artinya otomatis ada stimulus, ada respon dari orang. Tapi kalau tidak ada respon, berarti gagal. Anda bisa caranya kalau Anda ingin baca puisi, Anda tinggal lihat reaksi penonton. Terpesona dia atau tidak?
Kalau tidak, rasanya cepat-cepat aja selesai. Daripada Anda dilempar dengan botol. Tapi kalau apa yang Anda lakukan, lalu orang terpesona, karena memang unsur terpesona itu pun macam-macam ya, banyak kriteria, bukan hanya apa. Orang bisa saja terpesona karena dia dari awal itu sudah mengagumi, ya sudah mengagumi. Anda lihat kemarin baru ini di YouTube, si Rara bikin lagu spontan dengan Rizky Febian. Iya, nah, berarti ada yang udah nonton. Jadi spontan dia buat lagu si Rara dengan Rizky Febian, dan itu viral. Dan itu viral itu kan bisa jadi penggemar Rara bernyatu dengan penggemar Rizky Febian, jadi rame. Kan bisa jadi begitu. Jadi dia sudah ada modal dasarnya. Gitu. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Jadi kita sudah jelaskan tadi, apresiasi itu apa, puisi itu apa, kemudian istilah yang pernah kita dengar atau kita ketahui, ada namanya sanja, ada namanya sajak, ada namanya puisi. Jadi Anda harus tahu tuh membedakannya. Kenapa? Kapan dia dikatakan sanja? Karena orientasi orang itu, karena itu tadi. Jadi kalau begitu Pak, puisi bebas tidak bisa dikatakan sanja, nggak bisa. Karena dia nggak mementingkan bunyi akhir, pola bunyi akhir. Berarti kalau gitu puisi-puisi berpola dikatakan sanja, benar. Pantun, syair, dia mementingkan itu. Gurindam, karena mementingkan pola bunyi akhir. Gitu. Dikatakan saja, ya asal dia bentuknya secara konvensi itu kan jelas beda. Kalau di artikel, di karya fiksi, kita mengenal namanya paragraf. Benar? Tapi di puisi nggak kenal kita paragraf. Kita mengenal namanya bait. Tapi bait itu pada prinsipnya sama dengan paragraf. Artinya apa? Berlaku sebetulnya ketentuan paragraf yang baik dengan bait yang baik. Jadi kalau Anda tanya, Pak membuat puisi, baitnya yang baik itu gimana? Ya baca aja ketentuan paragraf. Ada satu kesatuan isi, ya. Jadi ada satu kesatuan gagasan, ada kesatuan isi, ada kekompakan, koheren itu ada. Anda baca buku komposisi karangan Koristra, berlaku sama. Jadi bait kalau di puisi itu pada hakikatnya sama paragraf dengan di komposisi lain. Ada pertanyaan? Ada? Masih ingat jalan pulang? Baik, ini perlahan pengantar aja. Kita untuk pengantar nanti kita lebih detail lagi. Tapi tadi saya katakan pada Anda, dalam menikmati karya sastra itu kita harus tahu sejarah. Ya, kita harus tahu kritik sastra, kita harus tahu teori sastra. Kritik sastra itu ya berkaitan dengan segala aspek berkaitan dengan sastra. Dan kita harus tahu juga teori sastra. Nah, begitu juga puisi. Berarti kalau kita tahu, harus tahu kita sejarahnya puisi. Tadi kalau saya katakan puisi tertua itu puisi yang mana? Puisi berpola atau tidak berpola? Sebetulnya puisi tidak berpola. Mantra itu puisi tertua. Ada enggak pola mantra? Dia adakan. Tidak ada pola mantra. Tapi mantra yang mana? Ya, mantra yang mana? Nah, kita perdebatkan lagi pada kajian mantra nanti, jenis puisinya. Ya, karena di dalam mantra itu ada dua jenis mantra.
Ada mantra itu yang kategorinya hanya simbol. Ada yang menggunakan bahasa. Ya, ada yang menggunakan simbol, ada yang menggunakan bahasa. Jadi yang dikatakan kategori sastra itu adalah yang menggunakan bahasa. Kalau menggunakan simbol juga komunikasi nonverbal, berarti kategorinya bukan karya sastra. Karya sastra itu komunikasinya komunikasi verbal. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada mau bertanya enggak? Ada? Ada?